Halo, sobat Gali Express. Sekarang perkenalkan saya Haikal Pratama. Sekarang di sesi kali ini saya akan memperkenalkan jenis-jenis kristal healing dan apa saja kristal healing itu. Ya. Halo Kak Haikal, apa kabar? Halo, baik. Nah, pada sesi ini kita akan membahas tentang apa itu kristal healing. Nah, sebelum membahas tentang jenis kristal, kristal apa saja yang digunakan, terus fungsi dan khasiat dari kristal itu, bisa nggak Kak Haikal jelaskan apa itu kristal healing? Kristal healing, sebenarnya kristal itu bermacam-macam ya. Kristal itu sebenarnya dipercaya sebagai alat holistik untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tapi secara medis masih perlu penelitian. Tapi secara holistik dipercaya untuk bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kayak penyumbatan cakra, aura, susah tidur, atau sampai kayak efek-efek racun di dalam tubuh. Gitu sih paling. Itu belief. Tapi masih perlu medical study untuk itu. Kristal healing itu sendiri apa sih Kak Haikal? Kristal healing itu kristal yang dipercaya untuk memiliki kemampuan penyembuhan. Oke, berarti bisa dikatakan kristal healing itu adalah salah satu metode penyembuhan yang menggunakan kristal seperti itu. Itu holistik, cara holistik. Oke. Nah, bisa nggak dijelasin apa aja nama kristal, jenis kristal yang bersifat penyembuhan? Banyak banget ya. Aku sendiri nyusun buku khusus untuk kristal itu ada banyak. Wow, keluar ya. Aku nyusun buku sendiri untuk kristal. Jadi banyak macam kayak untuk seperti ini, malachite. Ini kan spesimen malachite. Jadi malachite itu dipergunakan untuk spiritual, membangkitkan cakra-cakra di tubuh dia supaya spiritual dia lebih awaken, lebih bangkit. Jadi ada juga batu satam, batu meteor. Ini dipergunakan kalau kita spiritual mempercayai batu satam ini sebagai batu perubahan. Jadi ada energi-energi yang dipercaya untuk membawa perubahan secara spiritual. Kalau secara love, misalnya kamu mau ingin menarik cinta kasih di dalam diri kamu bisa gunakan batu rose quartz. Dia memiliki energi yang menarik cinta kasih gitu. Ada vibrasi, ada energi di dalam batu itu. Jadi banyak batu, banyak fungsi. Kita nggak bisa ratakan semua kristal sama gitu. Sesuai dengan fungsi-fungsinya. Bisa dijelaskan nggak itu seperti apa? Kayak ember. Kalau ember itu biasanya dipergunakan untuk chakra crown. Jadi supaya kita lebih fokus, supaya kita lebih chill, relax. Kayak katakanlah ametis. Ametis ini kan kalau kita taruh di bawah tempat tidur, dia memiliki efek penenang. Tidur kita lebih nyenyak, mimpi kita lebih bagus. Karena dia dipercaya. Gitu, dia memiliki energi yang positif. Ember itu yang mana sih Kak? Kalau ember itu aku nggak punya ember. Tapi mungkin kira-kira seperti ini sih. Bentukannya seperti ini. Kira-kira seperti ini. Tapi kira-kira ya, karena aku nggak punya ember yang gimana. Ini di bawah mejanya ini kristal semua loh. Iya, karena kristal kan memiliki energi ya. Kristal semua loh. Nah. Ini bisa disebutin nggak dari sini? Ini rose quartz. Fungsinya untuk apa? Rose quartz ini menarik cinta kasih di dalam diri. Dia memiliki energi yang sangat positif untuk kebaikan kita sendiri, self love, bring love, attract love, gitu ya. Terus di sini ada citrin. Kalau dibilang orang Bali itu rambut sedana. Dia menarik kekayaan, wealth, feng shui, gitu-gitu ya. Terus di sini ada cat eye. Cat eye kita tahu untuk mengendalikan diri, untuk menenangkan diri, sama dengan batu malachite, batu perubahan namanya. Kalau yang ini hijau-hijau ini? Kalau ini batu, kalau nggak salah green aventurine. Fungsinya untuk menenangkan, relaksasi. Dia batu itu kan memiliki dua kemampuan, reseptif sama projektif. Kalau dia reseptif berarti dia menyerap energi kita. At the same time, kalau malachite ini dia memiliki dua kemampuan, reseptif sama projektif. Dia menyerap sama dia juga mengeluarkan energi positif. Kalau yang ini? Kalau ini sama sebenarnya jenisnya, beda warna aja. Ini yang ungu. Yang ungu ini ametis. Ini versi ininya ini. Oh, versi pecahannya yang ini. Okay. Ini tumble-nya. Oke. Tumble itu apa? Tumble itu ya ini, tumble apa nih? Bongkahan kecil yang sudah dipolis. Oke. Penggunaan kristal untuk pengobatan.
bisa digunakan. Gimana cara menggunakan kristal untuk pengobatan? Secara pengobatan biasanya kita secara holistik dikalungkan atau ditaruh di pusat-pusat cakra, gitu, cakra crown. Misalnya kamu menggunakan batu malachite, kamu menginginkan suatu perubahan di dalam hidup, kamu gunakan aja. Nanti biarkan dia menyerap energi negatif yang ada pada diri kamu, kecemasan, hal-hal yang sifatnya ketakutan itu akan diserap sama dia. Jadi mental kita stabil, energi kita stabil. Intinya sih paling mudah itu dibawa, dikalungin, dikantongin, atau dibawa pada saat kita tidur, atau ditaruh di tempat-tempat cakra. Kemarin saya kan sempat baca nih, Kak Haikal, hubungan kristal dengan seven chakra itu bisa dijelaskan nggak? Karena si kristal itu dia memiliki energi ya. Nah, energi tadilah yang bisa membuat cakra-cakra kita itu terangsang. Elektromagnetis namanya. Jadi satu sama lain mengeluarkan vibrasi yang sama dan cakra kita kerangsang untuk bergerak aktif. Oke. Untuk pengobatan kristal healing seperti yang tadi Kak Haikal sebutkan, bisa ditaruh, dikantongin, dikalungin, atau ditaruh tempat tidur. Bisa nggak beberapa waktu yang lalu pernah Kak Haikal sendiri yang bilang meminum air rendaman kristal? Boleh. Itu seperti apa itu? Aku punya. Fungsinya kristal. untuk apa? Misalnya kayak contohlah ini black onyx. Black onyx ini kan supaya kita stabil secara emosional. Ya fungsinya secara stabil secara emosional. Terendam aja di air, kita minum. Yang penting itu kan sebenarnya niatnya ya. Kalau kita niatnya positif dalam batunya, otomatis vibrasinya akan sampai. Gitu. Menenangkan diri, menenangkan jiwa. Minum dah airnya. Berapa lama untuk perendamannya? Rendam sebentar aja, aku rasa vibrasi dari energi batunya akan sampai ke airnya. Karena sekarang sudah banyak ya kristal, botol yang sudah isi kristal. Oke. Untuk jenis penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan metode pengobatan kristal healing ini? Nah, ini harus butuh argumen medis ya. Tapi secara holistik, biasanya pusing, stres, gangguan kejiwaan, menenangkan hati, gatal-gatal. Somehow malaset juga bisa menarik racun di dalam tubuh. Tapi malasit itu kalau dia mentah, dia juga beracun. Jadi hati-hati menggunakan kristal. Tiap kristal dia memiliki peran masing-masing. Gunakanlah kristal sesuai dengan keluhan. Gitu sih. Nah, bisa dicontohkan nggak jenis kristal sesuai dengan keluhan? Misalnya tadi disebutkan malaset untuk menarik racun. Cara penggunaannya itu seperti apa? Misalnya kan kita ini habis berhubungan dengan seseorang nih ya, kita punya toxic relationship nih, otomatis katakanlah aku menggunakan malaset untuk menyerap energi negatif si toxic relationship tadi di dalam diri, luka batin kita nih, kita cukup gunakan aja. Yang penting kan niatnya, intentionnya. Secara holistik, it is belief untuk menarik energi negatif kita. It is what it is. Gitu. Oke. Sejak kapan Kak Haikal mainan ya istilahnya, mainan dengan kristal? Sudah 2001 sih. Kenapa Kak Haikal tertarik? Karena memang merasakan energi di dalam batu. Karena kan dia dibentuk di dalam bumi ini dengan gesekan berbagai macam gesekan, berbagai macam panas. Jadi terbentuklah dia kristal. Energi itulah yang terperangkap di dalam mereka. Energi itulah yang kita serap maksudnya. Digunakan sebagai media penyembuhan. Tapi secara holistik. Secara holistik, bukan secara medis. Oke. Nah, terkait di sini sedikit bisa dijelaskan nggak? Apa saja keluhan pasiennya Kak Haikal selama ini? Biasanya percintaan, stres, terus kayak penyakit-penyakit fisik. Ada batu yang memang bisa menyerap kayak penyakit non medis kayak batu meteor ini. Kalau kita tempelkan ke orang-orang yang memiliki energi negatif, dia biasanya energi negatif atau santet teluh tadi itu akan pecah di dalam tubuh dia gitu. Netral. Kayak malaset ini dia bisa menyerap racun di dalam tubuh, mungkin frekuensinya. Jadi dipakai aja kalau kita merasa habis keracunan makanan, sakit perut, tempelkan di perut. Otomatis in times dia akan membaik. Gitu sih. Proses penyembuhannya itu berapa lama? Nah, kadang instan ya, sebenarnya itu mindset kita yang bermain. Kalau kita sangat percaya batu itu akan menyembuhkan, itu what it is. Jadi mungkin sejam, mungkin 2 jam, mungkin butuh tahunan. Kayak aku punya batu ini, batu moldavite ini. Ini kan batu yang sangat mahal nih, sudah nggak ada lagi di dunia. Bisa aku zoom ya? Boleh. Ini batu meteor yang cuma ada di Czech Republic. Ini namanya batu perubahan. Batu perubahan, baiklah.
Jadi kalau aku gunakan ini, aku ngerasa ada energi yang sangat kuat. Gitu. Karena aku percaya si batunya tadi membantu aku. Kalau kamu nggak percaya dengan batunya, itu akan sulit untuk penyembuhannya. Oke, baik. Selain itu batu apa lagi yang umumnya digunakan? Umumnya ya. Ya ini apa nih koleksiannya nih? Banyak banget ya. Ini sih dia poin. Dia harus ke atas karena energinya harus ke atas. Kenapa dia bikin tower gini? Energinya memancar ke atas dan ini vibrasi. Ini batu labradorite kalau nggak salah. Jadi dia punya efek pelangi gitu. Terus kalau yang ini namanya geostone. Oke. Ya. Geostone itu untuk apa, Kak? Ini sama sebenarnya dia ametis, tapi dia pas dia ditambang bentuknya seperti ini, jadi belum diapa-apain. Itu bentahannya berarti? Bentahannya, seperti ini juga. Ini citrin. Itu citrin. Citrin, biasanya citrin itu bentuk masakan dari si ametis. Ametis tadi dipanaskan, direbus, dia berubah warna. Menjadi citrin, kuning warnanya. Ya. Nah, kalau orang mau datang ke tempatnya Kak Aikal dan berkonsultasi, bisa datang kemana, Kak? Boleh datang, cari aja di Google, ada Tarot by Haikal. Langsung ada di Google itu langsung di Padang Sambian aku prakteknya. Oke. Kak Aikal, untuk mendapatkan kristalnya sendiri, Kak Aikal dapatnya dari mana aja? Aku biasanya beli. Di satu supplier di daerah Ubud. Buka kartu ya? Iya. Kalau mau nanti aku antar ke sana. Oke. Kristalnya ini didatangkan dari mana aja? Czech Republik, Ceko, Brazil, Peru gitu. Kenapa dari negara-negara itu? Karena di negara kita banyak pemalsuan. Oke. Ada banyak ametis. Di sini kan kita bilang kecubungnya. Iya. Terkadang kecubungnya plastik. Ada kayak gitu juga ya? Banyak. Siap. Baiklah, kalau gitu terima kasih Kak Aikal untuk pemahamannya. Semoga berguna.